Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Era Trianita Saputra di mata kuliah Principles of Financial Accounting. Ya, pada sesi kali ini ya kita akan membahas terkait dengan akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Ya, sebelumnya kita telah membahas terkait dengan apa saja yang perlu kita pelajari di mata kuliah akuntansi keuangan. Ya. Pada dasarnya, teman-teman, di mata kuliah Principles of Financial Accounting lebih ditekankan kepada bagaimanakah teman-teman menyusun sebuah laporan keuangan berdasarkan akuntansi dan prinsip yang berlaku di Indonesia, ya. Oke. Sebelum kita lebih lanjut belajar terkait dengan akuntansi keuangan dan standarnya, kita perlu ya mengetahui ya definisi dari akuntansi itu sendiri itu apa, ya. Akuntansi ya pada dasarnya adalah sebuah proses ya teman-teman. Proses di mana teman-teman mengidentifikasi lebih ditekankan kepada proses ya atau transaksi yang dilakukan oleh teman-teman atau perusahaan ya, baik transaksi pembelian, penjualan atau sewa ya. Lalu dari transaksi tersebut, teman-teman memperoleh bukti ya, bukti berupa nota kwitansi dan faktur invoice ya. Lalu teman-teman ukur ya, apakah transaksi tersebut masuk ke dalam pos aset kah, kewajiban kah, atau ekuitas ya. Nah, setelah teman-teman ukur dan masukkan ke dalam pos-pos akun ya, teman-teman di sini menyusun sebuah laporan keuangan ya. Dan setelah teman-teman berhasil ya menyusun kelima laporan keuangan, lalu teman-teman menginformasikan kepada pengguna eksternal ya. Nah, informasi yang teman-teman sampaikan kepada pengguna eksternal di sini ya berupa ya informasi keuangan ya tentu saja. Nah, lalu pertanyaannya satu, pengguna eksternal di sini lebih ditekankan kepada siapa, Bu? Ya. Nah, satu ya, apabila teman-teman ya ingin ya ada kepentingan untuk memperoleh modal ya, teman-teman bisa mendapatkan modal dari perbankan, pemerintah, contohnya seperti itu. Nah, apakah dua itu saja, Bu? Tidak. Jadi pengguna eksternal yang ketiga adalah investor ya, lalu yang keempat adalah masyarakat luas ya terutama. Karena pada dasarnya ketika laporan keuangan sudah disampaikan kepada publik, otomatis akan dibaca dan direview oleh masyarakat luas. Ya, direview terkait apa? Informasi yang tersaji ya dalam laporan keuangan. Tentu saja informasi keuangan. Lalu ya, pertanyaannya adalah informasi perusahaan ya, selain informasi keuangan apa saja, Bu? Ya. Nah, apakah informasi yang disampaikan kepada pengguna eksternal merupakan ya informasi keuangan sajakah atau ada informasi lain, Bu, untuk meyakinkan pengguna eksternal terhadap akuntabilitas dan efisiensi serta ya value dari sebuah perusahaan ya. Nah, di sini ya apabila teman-teman ya melihat ya proses bisnis dari suatu perusahaan ya, contoh Unilever ya. Unilever memproduksi berbagai barang ya, berbagai macam produk. Nah, produk tersebut terjual. Nah, sehingga ada yang namanya sebuah laporan keuangan dari Unilever. Nah, di laporan laba rugi Unilever ya tercantum bahwa laba ya per Desember tahun 2019 contoh ya mencapai berapa triliun. Nah, untuk mencapai berapa triliun ya pasti ya perusahaan Unilever ya ada tata kelola yang baik ya. Selain tata kelola, ada informasi-informasi yang tersaji terkait susunan direksi ya. Selain itu, ada apa saja ya? Ada ya proses bisnisnya ya. Tips-tips dari perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal itu seperti apa? Nah, strategi bisnis dari suatu perusahaan untuk mencapai laba yang maksimal itu apa? Nah, informasi tersebut ya kita kategorikan sebagai informasi non keuangan ya. Nah, informasi non keuangan di sini contohnya bisa teman-teman akses ya pada laporan tahunan atau annual report ya. Annual reporting ya bisa teman-teman dapatkan ya di www.idx.co.id
ya. Pada website tersebut ya ada berbagai macam laporan keuangan dari perusahaan yang sudah publik. Nah, pertanyaannya satu, yang tidak publik bagaimana, Bu? Nah, yang tidak publik bisa teman-teman akses pada website masing-masing dari suatu perusahaan ya. Nah, itu. Selain laporan tahunan, ada laporan berkelanjutan, sustainability reporting. Nah, sustainability reporting di sini berisi ya untuk ya berisi informasi ya untuk mendukung ya akun-akun yang tersaji dalam laporan keuangan. Contoh ya, biaya operasional tersaji 20 juta. Nah, 20 juta tersebut dapat dijelaskan pada laporan berkelanjutan. Nah, di laporan berkelanjutan apabila teman-teman ya besok membaca ya atau mungkin mempelajari ada ya namanya kegiatan untuk mendukung perusahaan agar proses bisnis perusahaan tersebut dapat berjalan terus dan menerus. Oke. Selain laporan tahunan berkelanjutan, ada apa lagi, Bu ya? Selain laporan keuangan ya, terutama ada laporan terintegrasi ya atau integrated reporting ya. Laporan yang lebih ringkas dan menekankan pada EVA strategi perusahaan. Ada informasi digital. Nah, ini adalah bentuk-bentuk informasi yang disampaikan oleh perusahaan ya kepada publik, kepada pengguna eksternal untuk meyakinkan ya bahwa ya satu, perusahaan ini mempunyai value yang tinggi, mempunyai nilai yang tinggi. Nah, agar apa? Agar dipandang baik ya dan agar masyarakat luas itu percaya dengan perusahaan ya. Oke. Kita masuk ke informasi keuangan ya. Informasi keuangan di sini berupa laporan keuangan. Nah, kita akan kupas satu-satu. Oke, teman-teman. Oke. Informasi keuangan ya salah satunya dapat teman-teman peroleh pada laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ya ada berapa macam, teman-teman ya. Ya. Ada 1, laba rugi ya, 2, neraca, 3, perubahan modal, ya 4, cash flow, dan yang kelima CALK. Nah, sekarang fungsi dari laporan keuangan itu sendiri ya. Nah, itu memberikan informasi ya, informasi keuangan. Apakah itu saja, Bu? Tidak ya. Nah, selain posisi keuangan ya, ada kinerja ya. Kinerja di sini ya berdasarkan pada ya, kinerja ya berdasarkan kepada perubahan posisi keuangan ya suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan ya. Jadi ya informasi yang disajikan kepada pengguna eksternal tidak hanya sekedar tahu ya posisi keuangan itu seperti apa ya, tapi positioning ya, laba sekian, aset sekian. Nah, bagaimanakah ya dapat dianalisa oleh pengguna eksternal. Jadi seperti itu ya. Pengguna eksternal ya, tadi ada investor, kreditor, lalu ada pemerintah. Nah, pertanyaannya adalah laporan yang sesuai ya, yang sesuai dengan yang apa yang dimau oleh pengguna eksternal itu laporannya seperti apa, Bu ya? Nah, sebaiknya seyogyanya laporan keuangan itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan ya. Kalau di Indonesia SAK ya, kalau internasional ada IFRS ya. Nah, oke, ini adalah terkait ya penjelasan laporan keuangan. Nah, tujuan dari laporan keuangan ya memberikan informasi ya terkait ya posisi keuangan ya. Lalu apakah informasi ya disampaikan lalu dapat disimpulkan bahwa eksternal itu dapat ya dapat untuk ya dipakai ya. Jadi di sini artinya adalah informasi yang disampaikan kepada publik ya lantas membuat perusahaan semakin yakin bahwa informasi tersebut sudah dapat dipenuhi. Nah, nanti ada ya yang namanya proses audit. Nah, apakah informasi ya yang bisa dan dapat dipercaya? Apakah informasi laporan keuangan yang sudah diauditkah atau
belum ya. Jadi kita akan belajar bersama ya pada sesi selanjutnya. Nah, kita masuk ya teman-teman ke dalam standar akuntansi Indonesia, lebih tepatnya pada 5 pilar standar akuntansi Indonesia. Oke. Nah, di sini ya ketika teman-teman menyusun sebuah laporan keuangan, ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan ya. Yang pertama yaitu terkait aturan-aturan dan standar-standarnya, lalu ruang lingkup bisnisnya, serta ya apakah cakupannya kecilkah, mikrokah, atau besarkah? Karena ya cakupan ya atau ruang lingkup operasi bisnis akan berpengaruh terhadap standar akuntansi yang akan dipakai untuk menyusun sebuah laporan keuangan. Nah, yang pertama nanti kita akan belajar terkait pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Lalu yang kedua, kita akan belajar standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan ya, SAK etap. Lalu ada SAK entitas mikro kecil menengah ya. Contohnya apa di sini? Pelaku-pelaku usaha ya, UMKM ya. Bagaimanakah menyusun sebuah laporan keuangan ya untuk sektor UMKM contohnya. Apakah menggunakan SAK EMKM, Bu? Apakah kita menggunakan PSAK, Bu? Nah, nanti kita akan belajar bersama. Lalu ada standar akuntansi syariah atau SAK syariah. Nah, SAK syariah ya, di sini ya ada beberapa aturan ya. Sebuah perusahaan atau sebuah ya bisnis dapat dikatakan syariah ya apabila memenuhi beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh OJK ya. Teman-teman nanti bisa akses ya aturan-aturan ya yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Lalu ada standar akuntansi pemerintah. Nah, ini untuk sektor pemerintahan. Nah, ini adalah 5 pilar standar akuntansi di Indonesia yang akan kita bahas ya secara fun ya, agar teman-teman di sini akuntansi itu fun kok ya. Nah, akuntansi adalah bagian dari bisnis. Nah, menyusun sebuah laporan keuangan harus didasarkan kepada standar dan prinsip yang berlaku ya, agar nantinya laporan keuangan tersebut dapat dipercaya oleh investor. Nah, ini ya teman-teman. Nah, terkait dengan akuntansi dan alokasi sumber daya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan eksternal. Sebelumnya ya, kita telah membahas terkait kepercayaan kepada para pengguna eksternal. Ya, ada proses audit dan proses non-audit. Informasi keuangan yang sudah diaudit dan informasi keuangan yang belum diaudit. Nah, lantas kita percaya yang mana, Bu? Ya. Nah, sekarang apabila teman-teman membaca sebuah laporan keuangan yang sudah diperiksa dan belum diperiksa. Nah, nanti kita akan melihat ya bahwa ketepatan nilai-nilai yang tersaji dalam setiap akun itu ya didasarkan pada opini audit. Ya, jadi teman-teman akan lebih trust ya informasi keuangan yang sudah diaudit. Nah, makanya di sini ada namanya kualitas audit. Ya, ini adalah hubungan antara standar akuntansi ya. Kenapa ya sebuah pelaku bisnis menyusun sebuah laporan keuangan didasarkan pada standar akuntansi? Karena nantinya akan menghasilkan laporan keuangan ya untuk meyakinkan pengguna eksternal. Cara untuk meyakinkannya bagaimana? Nah, cara meyakinkannya adalah laporan keuangan tersebut sudah diaudit, sudah diperiksa. Jadi kalau dokter ya sudah diperiksa, sudah yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dan aman, reliable dan relevan. Nah, untuk selanjutnya ya kita akan belajar terkait dengan bidang akuntansi ya. Tadi ada akuntansi keuangan, lalu yang selanjutnya ada akuntansi manajemen. Nah, ternyata Bu ya akuntansi ya ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajer. Di sini bedanya apa ya? Perbedaannya lebih dititik beratkan pada pengguna eksternal, penggunanya saja. Kalau keuangan tadi eksternal ya, kalau manajemen lebih kepada internal. Lalu Bu ya, hubungannya apa ya? Bagaimanakah hubungan antara kedua hal tersebut? Hubungannya adalah akuntansi manajemen ya, memproses dan memeriksa ya proses bisnis ya, apakah efisien atau belum. Sebelum nanti akan diproses oleh bagian akuntansi keuangan untuk menghasilkan informasi yang tepat,
handal, reliable, dan relevan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oke, teman-teman, ini adalah materi ya untuk sesi kedua ya terkait dengan standar dan prinsip akuntansi keuangan ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan ketemu di sesi selanjutnya, sudah masuk ke dalam ya bagaimanakah ya menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK 1 dan 2 ya. Jadi kita akan kembali lagi ke kelas. Jika ada pertanyaan terkait kasus atau terkait materi bisa disampaikan ya di kelas. Oke, sekian dulu dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.